Di era modern ini, konsep manifestasi semakin populer. Banyak orang percaya bahwa dengan membayangkan apa yang mereka inginkan, semesta akan membalasnya dengan mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Buku-buku self-help dan video motivasi seringkali menekankan bahwa kamu hanya perlu berpikir positif, dan semuanya akan datang sendiri. Namun, filsafat Stokisme mengajarkan hal yang berbeda. Manifestasi bukanlah sekadar bermimpi dan berharap. Itu adalah proses panjang yang melibatkan usaha, disiplin, dan penerimaan atas segala kemungkinan yang terjadi. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memahami bahwa keinginan tidak cukup untuk mengubah hidup seseorang. Mereka percaya bahwa tindakan, bukan sekadar pikiran, adalah kunci untuk menciptakan perubahan. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah manifestasi benar-benar bisa membawa kita menuju impian kita, atau apakah itu hanya harapan kosong? Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana manifestasi bisa menjadi kekuatan nyata jika dilakukan dengan prinsip Stokisme, serta bagaimana membedakan antara sekadar berharap dan benar-benar menciptakan jalan menuju tujuan hidup kita. 1. Manifestasi, lebih dari sekadar imajinasi. Banyak orang menganggap manifestasi sebagai sesuatu yang mistis. Mereka percaya bahwa dengan memvisualisasikan keinginan mereka setiap hari, energi positif akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup mereka. Konsep ini sering dikaitkan dengan Law of Attraction, hukum tarik-menarik, yang menyatakan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Jika hanya berpikir positif bisa membuat seseorang sukses, mengapa masih banyak orang yang hidup dalam kesulitan meskipun mereka terus berharap dan berdoa? Stokisme memberikan perspektif yang lebih realistis. Dalam filsafat ini, manifestasi bukanlah sekadar membayangkan impian, tetapi mengubah pola pikir dan tindakan kita agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika seseorang ingin menjadi kaya, mereka tidak hanya membayangkan diri mereka memiliki banyak uang, tetapi juga bekerja keras, mengelola keuangan dengan baik, dan bersikap disiplin dalam setiap keputusan yang mereka buat. Manifestasi dalam Stokisme adalah tentang bagaimana kita beradaptasi dengan realitas dan membuat pilihan yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Bukan tentang mengandalkan semesta, tetapi tentang mengandalkan diri sendiri. 2. Kendali atas diri, dasar manifestasi dalam Stokisme. Salah satu konsep utama dalam Stokisme adalah dikotomi kendali. Filosofi ini membagi dunia menjadi dua hal. Hal-hal yang bisa kita kendalikan tindakan kita, pikiran kita, keputusan yang kita buat. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan hasil akhir, opini orang lain, peristiwa eksternal. Ketika seseorang mempraktikkan manifestasi tanpa memahami prinsip ini, mereka cenderung frustrasi. Mereka berharap mendapatkan pekerjaan impian, tetapi ketika tidak diterima, mereka merasa dunia tidak adil. Mereka ingin sukses, tetapi ketika kegagalan datang, mereka menyerah dan menyalahkan keadaan. Dalam Stokisme, manifestasi adalah tentang mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Jika ingin sukses, kita harus mengubah diri kita sendiri, belajar lebih banyak, berlatih lebih keras, memperbaiki pola pikir. Jika ingin cinta, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya berharap seseorang akan datang dan mencintai kita tanpa alasan. Manifestasi bukan tentang menunggu dunia berubah, tetapi mengubah diri kita agar pantas mendapatkan apa yang kita inginkan. 3. Disiplin dan konsistensi, pilar utama manifestasi yang sukses. Salah satu kesalahan terbesar dalam manifestasi adalah berpikir bahwa hasil akan datang dengan cepat. Banyak orang menyerah karena merasa tidak ada perubahan setelah beberapa minggu atau bulan. Marcus Aurelius, dalam bukunya Meditations, mengatakan, "Jangan berharap bahwa peristiwa akan terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi terimalah bahwa peristiwa akan terjadi seperti yang seharusnya." Artinya, keberhasilan bukanlah sesuatu yang datang secara instan. Dibutuhkan disiplin dan konsistensi untuk mencapai tujuan yang besar. Jika seseorang ingin menjadi seorang musisi hebat, mereka tidak bisa hanya membayangkan diri mereka tampil di panggung besar. Mereka harus berlatih setiap hari, menghadapi kegagalan, dan terus belajar. Disiplin adalah kunci utama dalam manifestasi. Kita tidak bisa hanya berharap, kita harus bekerja keras untuk mewujudkan harapan itu.
4. Menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Banyak orang yang mulai percaya pada manifestasi merasa putus asa ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka telah berpikir positif, membayangkan impian mereka, tetapi tetap mengalami kegagalan. Dalam Stokisme, kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, itu adalah bagian dari perjalanan. Epictetus pernah berkata, "Bukan peristiwa yang menyakiti kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya." Ini berarti bahwa kegagalan hanyalah sebuah peristiwa, tetapi bagaimana kita menghadapinya yang menentukan apakah kita akan terus maju atau berhenti. Seorang Stoik sejati memahami bahwa tidak semua yang kita inginkan akan tercapai, dan itu tidak masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita terus berkembang, belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Jadi, ketika kita berbicara tentang manifestasi, kita tidak boleh hanya berpikir tentang hasil akhir. Kita harus siap menghadapi tantangan, menerima kegagalan, dan terus bergerak maju. 5. Mengukur keberhasilan dengan cara yang benar. Dalam dunia modern, keberhasilan seringkali diukur dengan materi, uang, jabatan, ketenaran. Tapi dalam Stokisme, keberhasilan sejati adalah tentang bagaimana kita bertumbuh sebagai individu. Seseorang yang telah bekerja keras dan tetap menjaga integritasnya meskipun belum mencapai tujuannya, tetap bisa disebut sukses. Seseorang yang tetap tenang dalam menghadapi tantangan dan tidak kehilangan jati dirinya, telah mencapai sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kekayaan. Jika kita hanya fokus pada hasil akhir, kita akan selalu merasa kurang. Tetapi jika kita fokus pada proses dan pertumbuhan diri, kita akan menemukan kepuasan yang lebih dalam. Kesimpulan, manifestasi adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Stokisme tentang manifestasi? Manifestasi bukan sekadar berharap, tetapi bertindak. Jika kita ingin sesuatu, kita harus mulai melakukan sesuatu untuk mencapainya. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan hasil, tetapi kita bisa mengendalikan usaha dan sikap kita. Disiplin dan konsistensi adalah kunci. Keberhasilan tidak datang dalam semalam, tetapi dari usaha yang dilakukan terus-menerus. Terima kegagalan sebagai bagian dari proses. Tidak semua yang kita inginkan akan terjadi, tetapi itu tidak berarti kita gagal. Keberhasilan bukan hanya tentang hasil, tetapi juga pertumbuhan pribadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita berkembang selama perjalanan ini. Jadi, jika kamu ingin memanifestasikan sesuatu dalam hidupmu, jangan hanya berharap dan menunggu. Ambil kendali, lakukan yang terbaik, dan biarkan hasilnya datang di waktu yang tepat. Karena dalam Stokisme, yang paling penting bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana kita menjalani setiap langkah menuju ke sana. Banyak orang merasa frustasi dalam hidup karena mereka menginginkan sesuatu, tetapi dunia tampaknya tidak bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Seseorang bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan promosi. Seseorang mencintai seseorang, tetapi tidak mendapatkan balasan. Seseorang telah berusaha, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Disinilah Stokisme memberikan sebuah jawaban yang kuat, fokuslah hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Filosofi ini bukan tentang menyerah atau pasrah, tetapi tentang memahami batasan antara usaha dan hasil. Jika kita terlalu fokus pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya akan menyiksa diri sendiri dengan harapan yang tidak realistis. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa menerapkan prinsip dikotomi kendali dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa benar-benar memanifestasikan keinginan kita tanpa terjebak dalam frustrasi dan ketakutan. 1. Dikotomi kendali, memahami batasan diri. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip. Beberapa hal berada dalam kendali kita, sementara yang lainnya tidak." Konsep ini disebut dikotomi kendali, pemahaman bahwa dalam hidup, ada dua kategori utama. Hal-hal yang bisa kita kendalikan. Pikiran dan sikap kita. Usaha dan kerja keras kita. Tindakan dan keputusan yang kita buat. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Opini dan tindakan orang lain. Keberuntungan dan keadaan eksternal. Hasil akhir dari setiap usaha yang kita lakukan.
Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kuasa mereka. Mereka mencoba mengubah pikiran orang lain, memaksa dunia agar bekerja sesuai keinginan mereka, atau berharap hasil yang sempurna tanpa memperhitungkan faktor eksternal. Padahal, jika kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita akan menjadi lebih tenang dan lebih efektif dalam mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya, jika kita ingin mendapatkan pekerjaan impian, kita bisa. Tanda centang putih tebal meningkatkan keterampilan dan pengalaman kita. Tanda centang putih tebal melamar pekerjaan dengan strategi yang baik. Tanda centang putih tebal menjalin koneksi dengan orang-orang yang tepat. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan apakah perusahaan akan menerima kita atau tidak. Jika kita terobsesi dengan hasilnya, kita akan mudah kecewa dan kehilangan motivasi. Tetapi jika kita fokus pada usaha kita akan selalu merasa berkembang, terlepas dari hasilnya. 2. Mengubah fokus dari hasil ke proses. Salah satu prinsip utama dalam stokisme adalah mengganti fokus dari hasil akhir ke proses. Kebanyakan orang ingin cepat melihat hasil. Mereka ingin kaya dalam semalam, sukses dalam sekejap, atau mendapatkan cinta tanpa usaha. Tetapi dalam dunia nyata, semua hal besar membutuhkan waktu dan proses. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan berharap bahwa peristiwa akan terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi terimalah bahwa peristiwa akan terjadi sebagaimana mestinya." Bayangkan seorang pelari maraton. Jika ia hanya fokus pada garis finish, ia akan cepat kehilangan motivasi karena jalannya masih panjang. Tetapi jika ia fokus pada setiap langkah yang ia ambil, ia akan menikmati prosesnya dan akhirnya mencapai garis finish dengan lebih tenang. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan. Jika kita ingin mencapai sesuatu, jangan hanya terpaku pada hasilnya. Fokuslah pada setiap langkah yang kita lakukan setiap hari untuk mencapainya. Contohnya, roket jika ingin sukses di karir, fokus pada keterampilan, jaringan, dan kerja keras, bukan hanya pada gaji besar. Bisep kekar jika ingin sehat, fokus pada pola makan dan kebiasaan olahraga, bukan hanya angka di timbangan. Hati berkilau jika ingin hubungan yang baik, fokus pada komunikasi dan perhatian, bukan hanya berharap pasangan kita akan berubah. Ketika kita mulai menikmati proses, kita akan merasa lebih tenang dan tidak terlalu terobsesi dengan hasil akhir. 3. Bagaimana menerapkan dikotomi kendali dalam manifestasi? Banyak orang yang mencoba mempraktikkan manifestasi tanpa memahami bahwa ada 2 aspek penting dalam prosesnya. Tindakan yang bisa kita kendalikan. Hasil yang tidak bisa kita kendalikan. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus memanifestasikan sesuatu dengan cara yang realistis, bukan hanya dengan berpikir positif, tetapi dengan mengambil tindakan nyata. Misalnya, jika seseorang ingin menjadi seorang penulis terkenal, dia tidak bisa hanya bermeditasi dan berharap bukunya menjadi bestseller. Dia harus menulis setiap hari, belajar dari kritik, dan terus meningkatkan karyanya. Langkah-langkah untuk memanifestasikan sesuatu dengan prinsip stokisme. Tanda centang putih tebal tetapkan tujuan yang jelas, apa yang sebenarnya ingin kamu capai? Tanda centang putih tebal fokus pada usaha, bukan hasil, apa yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk mendekati tujuan itu? Tanda centang putih tebal terima ketidakpastian, sadari bahwa hasil akhir tidak sepenuhnya ada dalam kendali kita. Tanda centang putih tebal evaluasi dan perbaiki strategi, jika satu cara tidak berhasil, coba cara lain. Dengan cara ini, kita bisa memanifestasikan keinginan kita dengan cara yang lebih realistis dan efektif. 4. Menerima ketidakpastian, kunci ketenangan. Salah satu alasan mengapa banyak orang gagal dalam manifestasi adalah karena mereka takut gagal. Mereka ingin semuanya berjalan dengan sempurna, dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, mereka menjadi kecewa. Dalam stokisme, ada satu prinsip penting yang bisa membantu kita menghadapi ketidakpastian. Amor fati, cintailah takdirmu. Ini berarti bahwa kita harus menerima apapun yang terjadi dalam hidup dengan lapang dada, bahkan jika itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita bisa berusaha sebaik mungkin, tetapi pada akhirnya, ada banyak faktor di luar kendali kita. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, daripada merasa marah atau kecewa, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita. Misalnya, jika kita gagal dalam sebuah wawancara kerja, kita bisa
Tanda silang mengeluh dan menyalahkan keadaan. Tanda centang putih tebal menganalisis apa yang bisa diperbaiki dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Jika kita bisa menerima ketidakpastian dengan hati yang tenang, kita akan lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. 5. Berlatih untuk menjadi stoik dalam kehidupan sehari-hari. Stokisme bukan hanya teori, tetapi juga praktik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara untuk mulai menerapkan konsep dikotomi kendali dalam hidup kita. 1. Jurnal stoik, menuliskan apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Setiap pagi atau malam, coba tuliskan. Pakupin hal-hal yang bisa kamu kendalikan hari ini. Pakupin hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, dan bagaimana kamu bisa menerimanya dengan tenang. 2. Latihan mental, bayangkan skenario terburuk, premeditatio malorum. Salah satu teknik stokisme adalah membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk mempersiapkan diri dan mengurangi kecemasan. Jika kita tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, kita tidak akan takut menghadapinya. 3. Meditasi stoik, renungkan hari yang telah berlalu. Sebelum tidur, renungkan. Tanda centang tebal apa yang telah kamu lakukan dengan baik hari ini? Tanda centang tebal apa yang bisa diperbaiki besok? Tanda centang tebal apa yang bisa kamu lepaskan karena berada di luar kendali? Dengan latihan-latihan ini, kita akan lebih tenang dalam menghadapi hidup dan lebih fokus dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Herba, kamu tidak bisa mengontrol dunia, tetapi kamu bisa mengontrol dirimu sendiri. Herba, kamu tidak bisa memastikan hasil, tetapi kamu bisa memastikan usaha terbaik. Herba, kamu tidak bisa menghindari kegagalan, tetapi kamu bisa belajar dan tumbuh darinya. Banyak orang yang tertarik dengan konsep manifestasi karena terdengar seperti jalan pintas menuju kesuksesan. Mereka berpikir bahwa dengan cukup membayangkan dan meyakini sesuatu, keinginan mereka akan terwujud begitu saja. Namun, setelah beberapa waktu, mereka kecewa karena impian mereka tidak juga menjadi kenyataan. Mereka mulai berpikir, apakah manifestasi itu benar-benar bekerja, atau bahkan, apakah ini hanya omong kosong? Kesalahan terbesar dalam manifestasi adalah kurangnya disiplin dan kesabaran. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, pernah berkata, kesabaran adalah kunci untuk memahami bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu untuk berkembang. Manifestasi bukan tentang sulap atau sihir. Ini adalah seni untuk menanam benih, merawatnya dengan disiplin, dan bersabar hingga waktunya panen tiba. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana disiplin dan kesabaran adalah dua elemen kunci dalam proses manifestasi, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Disiplin, kunci untuk mewujudkan keinginan. Epictetus, salah satu filsuf stoik, berkata, kebebasan sejati adalah menguasai diri sendiri. Disiplin dalam konteks manifestasi berarti konsisten dalam usaha tanpa tergoda oleh keinginan instan atau kemalasan. Kebanyakan orang ingin hasil yang cepat, tetapi mereka tidak mau menjalani prosesnya. Mereka ingin sukses dalam karir, tetapi tidak disiplin dalam belajar dan bekerja. Mereka ingin tubuh yang sehat, tetapi tidak disiplin dalam menjaga pola makan dan olahraga. Stokisme mengajarkan bahwa disiplin adalah bagian dari kebijaksanaan. Jika kita ingin sesuatu terjadi, kita harus bertanya pada diri sendiri. Tanda centang putih tebal, apakah saya melakukan sesuatu setiap hari untuk mendekati tujuan saya? Tanda centang putih tebal, apakah saya tetap fokus meskipun ada godaan untuk menyerah? Tanda centang putih tebal, apakah saya menerima bahwa proses ini mungkin memakan waktu lama? Disiplin berarti kita tetap berkomitmen meskipun tidak ada hasil yang langsung terlihat. Kita melakukan apa yang perlu dilakukan, bukan hanya apa yang kita inginkan. 2. Mengembangkan kebiasaan stoik untuk disiplin. Bagaimana cara melatih disiplin agar manifestasi kita berhasil? Berikut adalah beberapa teknik yang diajarkan dalam stokisme. 1. Fokus pada tindakan kecil yang konsisten. Banyak orang gagal karena mereka ingin melakukan perubahan besar dalam sekejap. Namun, stokisme mengajarkan bahwa perubahan besar datang dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Intan biru kecil jika ingin menulis buku, tulis 1 halaman setiap hari. Intan biru kecil jika ingin tubuh yang sehat, mulai dengan olahraga 10 menit sehari.
Intan biru kecil, jika ingin sukses dalam karir, pelajari satu keterampilan baru setiap minggu. Jangan terlalu fokus pada hasil besar yang jauh di depan. Cukup lakukan satu langkah kecil setiap hari dan biarkan waktu bekerja. 2. Gunakan teknik memento mori, ingat kematian. Dalam Stokisme, ada konsep yang disebut memento mori, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk menyadarkan bahwa waktu kita terbatas. Jika kita menyia-nyiakan hari ini dengan malas atau menunda-nunda, kita mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Jika kita menyadari bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga, kita akan lebih disiplin dalam menggunakannya. Coba tanyakan pada diri sendiri setiap pagi. Jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Ini akan membantu kita untuk bertindak sekarang, bukan nanti. 3. Buat aturan pribadi dan taati. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus memiliki aturan hidup yang jelas. Jika kita ingin disiplin, kita harus menetapkan standar untuk diri sendiri dan tidak melanggarnya. Misalnya, tanda centang putih tebal, saya akan membaca 10 halaman buku setiap hari. Tanda centang putih tebal, saya akan tidur sebelum jam 11 malam. Tanda centang putih tebal, saya tidak akan mengeluh tentang hal-hal di luar kendali saya. Jika kita memiliki aturan yang jelas, kita tidak perlu mengandalkan motivasi, karena motivasi bisa naik turun. Yang kita butuhkan adalah komitmen untuk menaati prinsip kita sendiri. 3. Kesabaran, mengapa keinginan tidak selalu terwujud dengan cepat? Banyak orang menyerah dalam proses manifestasi karena mereka tidak melihat hasil dengan segera. Mereka berharap bahwa setelah bermeditasi dan berpikir positif selama seminggu, mereka akan langsung mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika itu tidak terjadi, mereka kehilangan harapan dan berhenti berusaha. Stokisme mengajarkan bahwa kesabaran adalah bagian dari kebijaksanaan. Seneca, salah satu filsuf Stoik, berkata, tidak ada hal besar yang dapat dicapai dalam sekejap. Jika kita menanam sebuah pohon, kita tidak bisa mengharapkan buahnya tumbuh dalam sehari. Kita harus bersabar, menyiraminya, dan menunggu dengan tenang hingga waktunya tiba. Begitu juga dengan manifestasi. Apa yang kita inginkan mungkin tidak datang sekarang, tetapi bukan berarti itu tidak akan datang sama sekali. 4. Belajar menerima waktu sebagai bagian dari proses. Bagaimana cara kita melatih kesabaran dalam manifestasi? 1. Pahami bahwa semuanya memiliki waktu sendiri. Dalam hidup, ada ritme dan waktu untuk segala sesuatu. Daun gugur sebuah bunga tidak bisa mekar sebelum waktunya. Daun gugur matahari tidak bisa terbit lebih cepat hanya karena kita menginginkannya. Daun gugur hujan tidak bisa turun lebih cepat hanya karena kita membutuhkannya. Begitu juga dengan keinginan kita. Semua memiliki waktu yang tepat untuk terjadi. Jika sesuatu belum terjadi, bukan berarti itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin kita hanya perlu lebih banyak belajar, lebih banyak berusaha, atau lebih banyak bersabar. 2. Jangan mengukur diri dengan standar orang lain. Salah satu alasan mengapa kita tidak sabar adalah karena kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Pak Kupin, dia sudah sukses, kenapa aku belum? Pak Kupin, dia sudah menikah, kenapa aku masih sendiri? Pak Kupin, dia sudah kaya, kenapa aku masih berjuang? Stokisme mengajarkan bahwa satu-satunya orang yang harus kita bandingkan adalah diri kita sendiri kemarin. Jika kita lebih baik hari ini daripada kemarin, itu sudah cukup. Jangan terburu-buru hanya karena orang lain tampak lebih cepat. 3. Gunakan teknik premeditatio malorum. Teknik ini berarti kita membayangkan hambatan sebelum terjadi. Sebelum memulai sesuatu, coba pikirkan. Tanda berhenti apa yang bisa membuat proses ini lebih lama dari yang saya harapkan? Tanda berhenti apa yang bisa membuat saya frustrasi di tengah jalan? Tanda berhenti bagaimana saya bisa tetap tenang jika hasilnya tidak datang dengan cepat? Dengan cara ini, kita akan lebih siap secara mental untuk menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. 5. Kombinasi disiplin dan kesabaran, kunci sukses dalam manifestasi. Disiplin dan kesabaran adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pak Kupin, disiplin adalah tentang melakukan hal yang benar setiap hari meskipun kita tidak melihat hasilnya sekarang. Pak Kupin, kesabaran adalah tentang mempercayai bahwa hasil akan datang pada waktunya selama kita tetap berusaha.
Jika kita hanya disiplin tanpa kesabaran, kita akan cepat frustrasi. Jika kita hanya sabar tanpa disiplin, kita tidak akan pernah mencapai apapun. Kombinasikan keduanya, dan kita akan memiliki kekuatan untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan dalam hidup. Kesimpulan, jangan berhenti di tengah jalan. Roket impian membutuhkan disiplin untuk diwujudkan. Roket impian membutuhkan kesabaran untuk tumbuh. Roket jika kita terus berusaha dan tetap bersabar, apa yang kita inginkan akan datang pada waktunya. Manifestasi bukan soal keajaiban, tetapi soal konsistensi. Jika kita benar-benar menginginkan sesuatu, lakukan bagian kita dengan sepenuh hati dan biarkan alam semesta bekerja sesuai waktunya. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Namun, cara kita menghadapi kegagalan menentukan apakah kita akan berkembang atau justru terjebak dalam keterpurukan. Banyak orang melihat kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup baik, atau bahwa impian mereka mustahil tercapai. Padahal, Stokisme mengajarkan bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah berkata, "Hal yang menghalangimu bisa menjadi jalur menuju kesuksesan. Apa yang menghambatmu bisa menjadi jalan keluar." Kegagalan bukanlah titik akhir, melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana Stokisme mengajarkan cara menghadapi kegagalan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. 1. Mengapa kegagalan seringkali terasa menyakitkan? Kegagalan terasa menyakitkan bukan karena hasilnya, tetapi karena harapan yang kita bangun sebelumnya. Intan biru kecil kita berharap diterima di pekerjaan impian, tetapi malah ditolak. Intan biru kecil kita berharap bisnis kita sukses, tetapi malah bangkrut. Intan biru kecil kita berharap hubungan kita bertahan, tetapi malah kandas. Harapan yang tinggi menciptakan ekspektasi, dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita merasa kecewa dan putus asa. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol hasil, tetapi kita bisa mengontrol cara kita merespons kegagalan. 2. Prinsip Stoik dalam menghadapi kegagalan. Para filsuf Stoik percaya bahwa kegagalan hanyalah perspektif, bukan kenyataan yang mutlak. Berikut adalah 3 prinsip utama yang bisa membantu kita menghadapi kegagalan dengan mental yang kuat. 1. Dikotomi kendali, fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Epictetus, seorang filsuf Stoik, berkata, "Ada hal-hal yang ada dalam kendalimu dan ada yang tidak. Jangan menghabiskan energi untuk hal yang tidak bisa kamu ubah." Kegagalan seringkali membuat kita merasa tidak berdaya karena kita terobsesi dengan hasil. Namun, jika kita melihat kegagalan dari perspektif Stoik, kita akan menyadari bahwa hasil bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Yang bisa kita kendalikan adalah tanda centang putih tebal seberapa keras kita berusaha. Tanda centang putih tebal seberapa cepat kita bangkit setelah jatuh. Tanda centang putih tebal sikap dan pola pikir kita terhadap kegagalan. Dengan memahami ini, kita tidak akan terpuruk dalam kekecewaan, melainkan fokus pada langkah berikutnya. 2. Premeditatio malorum, bersiap untuk kegagalan sebelum terjadi. Salah satu teknik Stokisme yang paling berguna adalah premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk sebelum hal itu terjadi. Ketika kita mempersiapkan diri untuk kemungkinan gagal, kita tidak akan terkejut atau hancur jika hal itu benar-benar terjadi. Misalnya, sebelum melamar pekerjaan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, "Pak Kupin, bagaimana jika saya ditolak? Pak Kupin, apa yang bisa saya lakukan setelah itu? Pak Kupin, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya?" Dengan cara ini, kita akan lebih siap secara mental dan emosional menghadapi situasi buruk. 3. Amor fati, mencintai segala keadaan, termasuk kegagalan. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf yang terinspirasi Stokisme, mengatakan, "Amor fati, mencintai takdir, berarti menerima segala sesuatu yang terjadi dengan sepenuh hati, termasuk kegagalan." Alih-alih mengutuk kegagalan, kita harus menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Mungkin ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Contohnya, intan biru kecil gagal dalam bisnis mungkin mengajarkan kita strategi yang lebih baik. Intan biru kecil gagal dalam hubungan mungkin mengajarkan kita untuk lebih memahami diri sendiri.
Intan biru kecil gagal dalam ujian mungkin mengajarkan kita cara belajar yang lebih efektif. Ketika kita menerima kegagalan sebagai bagian dari kehidupan, kita tidak lagi takut menghadapinya. 3 teknik stoik untuk bangkit dari kegagalan. Setelah memahami prinsip stoik dalam menghadapi kegagalan, saatnya kita menerapkan teknik untuk bangkit lebih cepat dan lebih kuat. 1. Gunakan jurnal stoik untuk menganalisis kegagalan. Para filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius memiliki kebiasaan menulis jurnal setiap hari. Tujuan jurnal ini adalah untuk Pakupin mengevaluasi apa yang telah terjadi. Pakupin mencari pelajaran dari setiap pengalaman. Pakupin mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang dan fokus. Cobalah menulis jurnal setelah mengalami kegagalan dengan format ini. Apa yang terjadi? Jelaskan secara objektif tanpa emosi berlebihan. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Temukan hikmah di balik kegagalan. Apa langkah selanjutnya? Jangan terjebak dalam kesedihan, buat rencana untuk bangkit. Dengan kebiasaan ini, kita bisa mengubah kegagalan menjadi kesempatan untuk berkembang. 2. Berlatih indifferent stoik terhadap opini orang lain. Salah satu alasan terbesar mengapa kegagalan terasa menyakitkan adalah karena kita peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Kita takut dihakimi. Kita takut terlihat lemah. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa opini orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain menguasai hidupmu. Jika kita gagal, biarkan saja. Kita tidak perlu menjelaskan diri kepada siapapun. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan melanjutkan perjalanan kita." 3. Latih resiliensi stoik dengan menghadapi kegagalan secara sengaja. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi ketakutan terhadap kegagalan adalah menghadapinya secara sengaja. Misalnya, tanda centang putih tebal jika takut ditolak, cobalah melamar pekerjaan yang sulit hanya untuk berlatih menghadapi penolakan. Tanda centang putih tebal jika takut gagal dalam bisnis, mulai dengan proyek kecil dan belajarlah dari kesalahan. Tanda centang putih tebal jika takut berbicara di depan umum, coba lakukan presentasi kecil di depan teman-teman. Dengan sering menghadapi kegagalan dalam skala kecil, kita akan semakin kuat dan tidak mudah goyah. 4. Kisah nyata, kegagalan yang mengubah dunia. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang menghadapi kegagalan tetapi tetap bangkit. Thomas Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Ketika ditanya tentang kegagalannya, ia berkata, "Saya tidak gagal 1000 kali. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." J.K. Rowling, penulis Harry Potter, pernah ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya karyanya diterbitkan. Jika dia menyerah, dunia tidak akan pernah mengenal kisah Harry Potter. Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri, Apple. Namun, ia kembali dan mengubah Apple menjadi perusahaan raksasa. Mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka tidak membiarkan kegagalan menghentikan mereka. Jika mereka bisa bangkit dari kegagalan, kita juga bisa. 5. Kesimpulan, ubah cara pandangmu terhadap kegagalan. Roket kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru. Roket kita tidak bisa mengontrol hasil, tetapi kita bisa mengontrol respons kita. Roket setiap kegagalan mengandung pelajaran yang bisa membuat kita lebih kuat. Roket jangan biarkan opini orang lain menghambat perjalanan kita. Stokisme mengajarkan bahwa mental yang kuat bukanlah mental yang tidak pernah gagal, tetapi mental yang selalu bangkit setelah gagal. Karena itu, lain kali ketika kamu mengalami kegagalan, jangan takut. Lihatlah itu sebagai bagian dari perjalananmu menuju sukses.